Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramayani Fitri dengan NIM 2104230. Uh, Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil observasi lapangan kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, di mana kami mengangkat judul yaitu isu-isu kontemporer yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Pertama, latar belakang. Indonesia dikenal sebagai marine mega biodiversity terbesar di dunia. Memiliki sumber daya laut dengan biodiversitas tinggi mencakup sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Nah, fakta ini menjelaskan bahwasanya negara Indonesia itu memiliki peredaran laut yang sangat luas dari daratan, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan dengan adanya banyak laut di Indonesia ini untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Karena di samping itu kita juga mengetahui bahasanya masyarakat Indonesia ini masih banyak yang minim pengetahuan, sehingga untuk mengandalkan kecerdasan intelektual mungkin mereka akan mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan. Maka dari itu eh, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, di tepi laut, mungkin mereka bisa memanfaatkan keahlian mereka atau skill mereka sebagai nelayan, dan ini sangat menguntungkan dengan adanya banyak laut di Indonesia. Dan selanjutnya, dengan adanya banyak laut tersebut dan adanya pekerjaan sebagai nelayan, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan dalam pengelolaan laut, yaitu merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Nah, peraturan ini dibuat dengan beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk peningkatan taraf hidup para nelayan kecil, dan yang kedua untuk menambah dan penerimaan devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja yang ada di masyarakat. Nah, ketiga tujuan ini sangat berkaitan karena dengan adanya masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai nelayan, maka ini sangat membantu bagi masyarakat lainnya yang sekiranya tidak memiliki kemampuan intelektual untuk bekerja di kantoran atau di perusahaan ataupun menjadi ASN, sehingga mereka bisa memanfaatkan kemampuan dan skill yang mereka punya melalui pekerjaan sebagai nelayan. Nah, ini hasil tangkapan nelayan tersebut, maka mereka bisa menjualkan secara langsung ketika di laut dan ataupun di pasar, sehingga ini akan mendapatkan atau menambah pendapatan dari masyarakat tersebut. Dan dari pendapatan tersebut eh, biasanya bagi nelayan yang sudah melakukan produksi secara besar, maka bisa melakukan ekspor dan impor ikan ke negara-negara tetangga, sehingga ini juga akan menambah pendapatan dari negara kita sendiri. Dan selanjutnya, tujuan dari adanya peraturan tersebut untuk peningkatan ketersediaan konsumsi sumber protein ikan, selanjutnya peningkatan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan, dan yang terakhir pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan dengan optimal serta menjamin kelestarian sumber daya alam. Uh, dan dari fakta tersebut, kami tertarik ingin meneliti Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang karena kami ingin mengetahui lebih mendalam apakah dengan adanya dinas tersebut mampu mengelola dan melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya laut sesuai dengan acuan keberlanjutan sumber daya alam laut yang ada di Kota Padang, dan apakah dinas tersebut telah memenuhi tanggung jawab dan perannya dalam pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan pedoman dan target yang diperlukan guna memajukan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Kegiatan ini yang pertama tujuan untuk mengetahui manajemen atau pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Nah, ini maksudnya sebagai kota yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, kami ingin mengetahui bagaimana dinas tersebut mampu menerapkan manajemen yang baik agar bisa membantu kesejahteraan para nelayan.
dan juga bagaimana program-program yang diberikan dalam mengimplementasikan proses manajemen yang baik. Nah, dan yang kedua, untuk mengetahui isu-isu kontemporer atau faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kami ingin mengetahui lebih lanjut apa saja isu-isu yang menghambat dalam proses berjalannya program yang dibuat oleh Dinas Kelautan Kota Padang, dan tujuan terakhir untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tidak efektifnya pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Selanjutnya, kaitannya dengan materi perkuliahan. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan materi yang ada di mata kuliah administrasi dan lingkungan hidup, karena dari sini kita dapat mengetahui bahwa lingkungan yang menjadi tempat kita hidup ini sangat memiliki banyak manfaat, dan untuk menjaga kelangsungan lingkungan kita agar terjaga dan bisa digunakan dalam jangka panjang, maka kita perlu mengetahui bagaimana sistem pengelolaan yang dilakukan oleh dinas terkait agar bisa menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama di Kota Padang. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, kami bisa mengetahui bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang memberikan upaya dalam menangani isu-isu yang terjadi sehingga tidak mampu berkembang pada masalah yang lebih serius. Dari kegiatan ini, saya juga mengetahui bahwasanya lingkungan hidup tidak akan lepas dari jangkauan manusia itu sendiri, sehingga kita perlu menjaga dan memanfaatkan lingkungan kita. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Uh, Hal pertama yang kami lakukan yaitu membuat dan mengirim surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Setelah menunggu persetujuan, kami datang ke kantor dinas tersebut tepatnya pada tanggal 23 November tahun 2003 yang bertepatan di Jalan Muara nomor 51 Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan selanjutnya data yang kami dapat di lapangan kami olah secara bersama-sama untuk membuat laporan akhirnya. Baiklah, untuk pembahasannya, di sini ada 3 poin penting yang kami bahas. Yang pertama itu terkait manajemen dan pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Nah, pada observasi di lapangan kemarin, narasumber kami mengatakan bahwasannya pada proses manajemen mereka sudah menjalankan proses yang cukup baik, yaitu mulai dari membuat program yang sebelumnya mereka harus melakukan perencanaan terlebih dahulu dan melihat situasi dan kondisi yang diperlukan oleh nelayan yang ada di Kota Padang, sehingga program atau kebijakan apa yang bagusnya diterapkan dalam pembuatan kebijakan tersebut, dan intinya program apa yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan tersebut. Dan setelah perencanaan itu berhasil, maka dibuatlah program-program dan terakhir melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan biasanya setelah program tersebut sudah dilakukan, maka dilakukanlah sebuah evaluasi, dan dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang juga melakukan koordinasi. Koordinasi ini dilakukan oleh beberapa tim yang ada yang memang ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk memantau dan mengetahui apakah program yang dibuat itu sudah tepat sasaran dan sudah berguna bagi masyarakat atau tidak. Nah, dari segi manajemen mungkin saya merasa sudah cukup baik, tapi dari segi transparansi dan akuntabilitas, menurut saya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang ini masih belum efektif dan efisien. Mengapa? Karena kami pernah bertanya kepada narasumbernya bahwasanya website dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang itu ada, tapi tidak
aktif sesuai dengan prosedurnya. Sesuai yang kita ketahui, dengan adanya website kan seharusnya kita bisa mengulik berbagai informasi yang ada di dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, sehingga masyarakat pun bisa mengakses itu secara bebas. Tetapi dari kenyataannya website itu sudah lama tidak diupdate dan uh, website tersebut hanya dibuat untuk formalitas saja. Dan poin kedua, kami membahas mengenai isu-isu kontemporer atau faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Nah, secara garis besar isu-isu kontemporer ini tidak ada, tetapi narasumber mengatakan bahwasanya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, dan itu permasalahannya terjadinya bagi masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan tersebut. Mereka banyak mengeluhkan bahwasanya banyak masyarakat itu yang masih belum melek teknologi, yang artinya masih minim pengetahuan akan penggunaan teknologi yang canggih, sehingga dalam proses penangkapan ikan itu para nelayan masih banyak yang menggunakan jasa yang bersifat tradisional, sedangkan kita yang sudah memiliki perkembangan zaman yang sudah sangat canggih, seharusnya para nelayan tersebut mampu menjalankan teknologi yang sangat bisa memudahkan bagi nelayan itu sendiri. Dan selanjutnya masalahnya itu ada di faktor cuaca. Nah, di faktor cuaca ini kami tidak mendapatkan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, karena selama ini permasalahan tersebut memang sering terjadi setiap tahunnya, sehingga tidak saya menilai tidak adanya kebijakan atau program yang bisa membantu nelayan apabila terjadi cuaca buruk. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yang kami bahas yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tidak efektifnya pengelolaan sumber daya laut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Nah, upaya yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu mereka melakukan sosialisasi. Nah, biasanya bagi nelayan-nelayan tersebut ada pengelompokan-pengelompokan, dan pengelompokan tersebut juga diberikan pembinanya untuk mengawasi berjalannya program yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Nah, biasanya sosialisasi ini diberikan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat atau yang bekerja sebagai nelayan tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ada. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari observasi lapangan tersebut, saya menilai bahwasanya lingkungan hidup itu sangat berpengaruh bagi masyarakat, apalagi secara geografis Kota Padang itu dikelilingi oleh banyak laut, sehingga masyarakat di Kota Padang pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai nelayan, dan oleh karena itu dengan adanya pekerjaan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang juga memiliki program-program dan pengelolaan manajemen yang cukup baik dalam membantu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Kota Padang. Dan selanjutnya untuk masalah isu-isu kontemporer juga yang terjadi pada nelayan tersebut, juga ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sebagai nelayan secara langsung. Baiklah, sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.